Shalom anak-anak Jesse, shalom anak-anak muda Batu Aji yang luar biasa. Bagaimana kabarnya? Saya percaya semuanya kita tetap sehat, tetap antusias beribadah malam hari ini, amin. Mari saudara, teman-teman semua, adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, semuanya siapkan hatimu. Mari kita bawa persembahan yang menyenangkan hati Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita beribadah. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Bapa. Kami boleh ada malam hari ini sebagaimana kami ada Tuhan. Semuanya bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa. Semuanya karena anugerah-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami boleh ada dalam keadaan sehat Tuhan. Boleh ada sampai hari ini untuk beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang luar biasa. Kau Allah kami yang mulia. Kau Allah kami yang kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap masuk kepada altar-Mu yang kudus Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Kuduskan setiap kami Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Mari teman-teman kita siapkan hati kita. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan
Kuduslah Tuhan, mulialah Tuhan, besar anugerah-Mu ya Tuhan, besar anugerah-Mu. Bapa, terima kasih. Mari teman-teman kita mengucap syukur pada Tuhan, sebab Dia yang menyertai setiap kita. Dia yang menyertai setiap kita, sehingga kita boleh ada sampai hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Mari terus naikkan pujian. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita bawa hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Kau dahsyat bagi setiap kami Bapa. Kami mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu Tuhan. Sebab bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, kami boleh ada sampai hari ini. Melewati setiap badai, tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau luar biasa. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Mari kita angkat tangan kita, kita katakan besar anugerah-Mu. Yes Lord, berlimpah kasih-Mu, semakin hari ya Tuhan semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good. Mari teman-teman lebih lagi katakan God, You're so good. Terima kasih Tuhan Yesus. You're so good. You're so good Lord. God, You're so good. You're so good. God, You're so good. Hallelujah. You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good. You're so good. Mari dengan iman katakan You're so good. Ini yang menjadi komitmen setiap kami Tuhan. Kami mau selalu berkata Engkau baik Tuhan Yesus. Dalam suka, dalam duka, diberkati
atau masih menunggu jawaban Tuhan, kami mau tetap berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Sebab Engkaulah sahabat kami Tuhan. Engkau selalu ada menyertai setiap kami dalam suka dan duka. Kami tahu Tuhan Engkau setia sebagai sahabat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Mari setiap kita yang mau lebih lagi bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke guys, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian buat Tuhan. Dia Allah, Dia sahabat bagi setiap kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Mari sama-sama bertepuk tangan sambil tersenyum. Kita angkat pujian ini, amin. Yo. Hidup yang kupilih membuatku berarti, amin. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, mari lihat sekeliling, teman-teman kita. Ku harus nyatakan apa? Kebesaran-Mu yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Come on, mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Come on guys. Kaulah sahabatku. Yes Lord. Kau yang tak pernah jemu-jemu. Mari sekali lagi dengan segenap hati, dengan penuh ucapan syukur dan percaya Tuhan setia, katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, amin. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yes Lord. Kau yang tak pernah jemu-jemu Yeah. di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus,
setiap kita, amin. Apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, come on guys, Jesse dan pemuda tetap setia dan mengandalkan Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan melakukan sharing kebenaran firman yang akan menuntun, mengajari, membimbing setiap kita. Kami buka hati kami Tuhan Yesus. Mari kita buka hati kita. Mari kita angkat tangan kita. Mari sama-sama kita rindukan Tuhan bekerja saat firman-Nya ditabur bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Kau Allah kami yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Kau tak pernah mengecewakan kami Tuhan, dan rencana-Mu tidak pernah gagal bagi kami Bapa. Tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan segala perkara dapat ku tanggung, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom, anak muda yang diberkati. Kita bertemu kembali dalam ibadah gabungan online Senior Youth dan Junior Church malam hari ini. Biasanya kita bisa bertemu tatap muka satu dengan yang lain. Tapi udah hampir 5 bulan kita tidak bisa bertatap muka. Kita beribadah secara online. Tapi saya percaya berkat penyertaan dan rahmat-Nya Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Haleluya. Sebelum kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan malam hari ini, yuk sama-sama kita deklarasikan kembali bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Yuk sekali lagi kita katakan, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Sesuatu yang baru, sesuatu yang besar,
sesuatu yang dahsyat dan luar biasa sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan tetap percaya bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini adalah cara Tuhan untuk menata kembali kehidupan umatnya, untuk mencari Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Tema firman Tuhan kita malam hari ini adalah dimensi yang baru. Haleluya. Kita akan lihat apa yang terjadi di dalam dunia dan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Inilah yang sedang terjadi dan Anda juga alami. Sekarang anak sekolah dari rumah. Saya sudah dari bulan 3 bekerja dari rumah. Saya bekerja secara online. Dokter pun sudah ada konsultasi secara online. Kemudian orang-orang yang kuliah juga secara online. Orang-orang berdagang juga secara online. Dan yang lebih dahsyat lagi yang melanda seluruh dunia hari-hari ini adalah orang beribadah secara online. Jadi PPW pun dilakukan secara online. Apa yang kita pelajari dari ini? Anak-anak muda, saya percaya firman Tuhan ini datang kepada Anda semua anak-anak muda, termasuk juga kepada saya. Saya lihat bahwa sekarang tongkat pelayanan itu jatuh kepada generasi Yeremia. Generasi Yeremia adalah saudara, anak-anak muda. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini akan mengubah semangat kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dari yang saya sampaikan tadi, orang belajar dari rumah, orang bekerja dari rumah, semua dilakukan dari rumah. Apa yang kita lihat? Secara tidak sadar, kita sedang digiring untuk menggunakan satu sistem informasi. Kalau dulu orang belajar tatap muka, guru dengan murid, 2 arah. Orang juga berjualan dan membeli juga 2 arah, pembeli dan penjual. Tapi sekarang kita lihat, kita belajar, Anda belajar menggunakan media itu dilingkan masuk ke dalam sebuah satelit. Ya, kita bisa lihat pada bagian berikutnya. Dilingkan kepada sebuah satelit dan satelit memberikan informasi kepada media yang Anda gunakan. Jadi kita lihat secara tidak sadar manusia sedang digiring untuk masuk di dalam satu sistem informasi. Sehingga apapun yang kita lakukan, Anda belajar, Anda berjualan, Anda mengajar, apapun yang kita lakukan hari-hari ini masuk di dalam satu sistem kontrol. Jadi hari-hari ini kita sedang dikontrol. Anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, selama 5 bulan kita ada di rumah, apa yang kita renungkan, apa yang kita dapatkan. Malam hari ini, inilah yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya, dan saya yakin dan percaya, anak-anak muda dimanapun engkau berada, mari tetap stay tune. Kita dengarkan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada Anda sebagai generasi muda, generasi Yeremia. Saya katakan generasi Yeremia, engkau spesial. Kalau engkau duduk berdua dengan temanmu atau mungkin lebih dari 2 orang, katakan engkau spesial. Katakan kalau engkau sendiri, saya spesial. Kenapa engkau spesial di mata Tuhan? Karena engkau adalah generasi penuntas. Engkau yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridku. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Anak muda yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam ayat kita yang pertama, ya, di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Inilah firman Tuhan, kita baca sama-sama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini udah sangat sering kita dengarkan. Dari awal tahun gembala pembina kita, bahkan gembala kita di tempat ini sering menyatakan kitab Efesus ini. Perhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup. Anak muda yang dikasihi Tuhan,
Di dalam ayat yang ke-15, perhatikan dengan seksama. Apa yang harus kita perhatikan hari-hari ini? Mari kita mundur satu ayat dulu ke ayat 14. Mohon kalau Anda memegang handphone ataupun Alkitab, mari kita baca di dalam kitab Efesus 5 Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Inilah yang Tuhan inginkan untuk kita perhatikan. Itulah sebabnya dikatakan, kita baca bersama-sama, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bagian pertama yang mau Tuhan kita perhatikan adalah bangunlah hai kamu yang tidur. Mari kita perhatikan diri kita masing-masing, engkau anak-anak muda yang ada di rumah. Apakah engkau sedang tertidur hari-hari ini? Mungkin Anda akan berkata, saya sadar, saya tidak tidur. Nanti kita akan buktikan Anda sedang tertidur secara rohani atau sedang berjaga-jaga. Anak muda yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi orang tidur? Pernah tidur ya? Ada di sini yang tidak pernah tidur? Saya yakin semua kita pernah tidur. Orang tertidur itu tidak sadar. Bagaimanapun kondisi di sekitarnya, dia tidak sadar. Tapi jenis orang-orang tertidur juga ada macam-macam. Ada orang tertidur, tapi dibuka pintu sedikit aja langsung bangun. Tapi ada orang tertidur seperti orang mati, seperti tidurnya Yunus. Yunus Anda tahu ketika dia melarikan diri ke Tarsis, di dalam kapal. Kalau zaman dulu kapalnya bukan kayak kapal kelut ya, kapalnya kapal-kapal kecil. Bisa Anda bayangkan gelombang begitu besar, muatan semua udah dibuang, tapi Yunus tertidur. Apa maknanya? Hari-hari ini kita lihat dunia sedang digoncangkan. Di awal tahun yang lalu Jakarta terendam banjir. Mata dunia tertuju pada Jakarta. Belum habis Jakarta, gunung meletus di Filipina. Belum selesai itu mulai bulan 2 kita sudah mendengar COVID-19. COVID-19. Bulan 3 kita mulai stay at home, kemudian tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Kemudian beberapa hari yang lalu, ini kan berbulan-bulan ya, setiap bulan ada saja krisis ekonomi secara global belum selesai. Kemudian kita dengar, wah Libanon terjadi ledakan raksasa, seperti terjadinya bom Hiroshima dan Nagasaki. Anak muda yang dikasihi Tuhan, kalau engkau merasa semua alarm yang diizinkan Tuhan terjadi hari-hari ini sebuah hal yang biasa, engkau merasa enteng biasa, memang dunia memang begitu adanya. Ingat, mungkin engkau sedang tertidur. Dengan begitu banyak goncangan engkau merasa biasa, enggak berkutik, enggak bergeming, enggak berjaga-jaga, enggak bersiap-siap. Saya khawatir Anda sedang tertidur. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan, bangun dari tidurmu. Kita lihat sebuah kisah di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-5. Ya. Kalau saya tidak salah di dalam Yohanes pasal yang ke-5, saya coba buka ya di dalam Yohanes pasal yang ke-5 atau 15 barangkali ya. Yohanes pasal yang ke-15. Coba saya baca ya. Bukan ya? Ya mungkin ya. Jadi ada sebuah kisah begini ya, mungkin nanti ayatnya boleh Anda cari di rumah ya. Ketika Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit, belum bangkit, Yesus disalibkan, kemudian dia mati. Apa yang terjadi dalam proses kematian Yesus sampai kebangkitan? Murid-murid kembali kepada kehidupan yang semula. Mereka kembali menjadi nelayan. Mungkin itu juga terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Ketika kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa bersama dengan pemimpin seperti yang hari-hari kita lakukan. Sebagaimana murid-murid selalu bersama dengan Yesus. Tapi ketika Yesus tidak ada, mereka kembali kepada kehidupan semula. Saya rindu supaya tidak terjadi kepada kehidupan kita. Saat ini pemimpin tidak bisa bertatap muka dengan kita. Mungkin anak-anak JC tidak bisa bersama dengan mentornya Kak Apen dan yang lain-lain. Mungkin senior youth juga tidak bisa bertemu dengan ketua youth dan rekan-rekan yang lain. Tapi jangan kembali kepada kehidupan semula. Akibatnya apa? Ketika mereka kembali kepada kehidupan semula. Ketika Yesus berkata, hai anak-anak, apakah engkau punya lauk pauk? Disebutkan di dalam firman-Nya. Murid tidak tahu kalau itu Tuhan. Anda bisa bayangkan orang yang begitu dekat dengan mereka selama ini, mereka tidak kenal.
Saya yakin dan percaya anak-anak youth, engkau bisa melihat papamu dari jauh, dari gaya jalannya, dari bentuk tubuhnya, apalagi dari suaranya kita pasti tahu. Itu bapak aku, kenapa? Karena kita hari-hari tinggal bersama, kita intim dengan dia. Tetapi murid-murid ketika bertemu dengan Yesus setelah Yesus bangkit dari maut, mereka tidak kenal. Mereka sudah kembali kepada kehidupan semula. Mereka tidak mengenal Tuhan karena ada yang hilang dari mereka, yaitu keintiman. Jadi anak muda yang dikasihi Tuhan, malam hari ini perlu kita perhatikan. Sama seperti Yesus berkata kepada Petrus, murid yang dikasihinya. Dia berkata, Peter, do you love me? Hari ini pertanyaan yang sama datang kepada Anda anak-anak muda sebagai tiang-tiang penopang dalam pelayanan gereja. Tuhan bertanya kepada engkau yang dikasihinya. Tuhan bertanya, Jesse, senior youth, apakah engkau mengasihi aku? Yuk cek malam hari ini kehidupan kita masing-masing. Engkau sudah tertidur. Apakah engkau kembali kepada kehidupanmu yang semula, atau engkau sudah hilang keintiman dengan Tuhan? Tuhan masih menanti dan berkata kepada engkau, apakah engkau mengasihiku? Malam hari ini pertanyaan yang sama juga datang kepada saya. Apakah aku mengasihi Tuhan? Hanya engkau yang tahu. Selama 5 bulan kita beribadah di rumah, tidak ada yang mengganggu hubungan kita. Hanya kita dengan Tuhan. Hanya Anda yang tahu apakah Anda sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan ataupun tidak. Tapi saya percaya anak-anak Jesse yang luar biasa dan anak-anak muda dalam senior youth, saya percaya tetaplah engkau keep the fire burning. Tetaplah api Tuhan itu menyala dalam kehidupanmu. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Dunia sekarang diproses. Dunia sedang dilanda kegelapan. Itu sebabnya tadi di ayat 14, terang Kristus terbit atasmu. Kitalah orang-orang yang harus menerangi seluruh dunia yang sedang dilanda di dalam ketidakpastian, di dalam kesulitan, di dalam kegelapan, di dalam begitu banyak perkara yang mungkin secara pikiran manusia di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak punya lagi pengharapan. Engkaulah sebagai anak-anak muda yang bangkit menjadi terang bagi mereka. Jadi itu bagian pertama yang perlu kita cek malam hari ini adalah, yuk, apakah engkau sedang tertidur? Mudah-mudahan malam hari ini tidak ada di antara kita yang sedang tertidur atau meninggalkan kasih yang semula. Haleluya, katakan amin. Haleluya. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat Efesus itu disampaikan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Kondisi jemaat Efesus disebutkan, engkau sudah meninggalkan kasih yang semula. You have forsaken your first love. Ingat enggak anak-anak muda, kapan engkau pertama sekali jatuh cinta kepada Tuhan? Kalau saya secara pribadi sangat bersyukur dengan adanya COVID-19. Bukan berarti wah karena ibu tidak kena dampaknya, bukan berarti begitu ya. Tapi yang saya syukuri adalah dengan adanya COVID-19, saya seperti menemukan cinta saya mula-mula kepada Tuhan. Setiap hari kita membangun mesbah keluarga di rumah. Anak-anak ya, mungkin anak saya juga sedang nonton ini ya, ibadah ini ya. Jam 4:30 suami itu sudah bangunkan kita semua, ayo saat teduh. Nah, ketika kita benar-benar sedang ada di dalam intimate, suatu hal yang sangat intim dengan Tuhan, saya sungguh-sungguh merasakan Tuhan itu sedang hadir di tengah-tengah kami. Your first love. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, kapan engkau bertemu secara pribadi dengan Tuhan? Masihkah engkau merasakan cinta mula-mula itu? Saatnya engkau menggebu-gebu bertemu dengan Tuhan. Saatnya kita merasa tidak pernah lelah. Itu yang terjadi di jemaat Efesus. Mereka tidak lelah bekerja untuk Tuhan. Mereka benar-benar taat. Mereka benar-benar rajin dalam pelayanan. Tetapi firman-Nya di dalam kitab Wahyu dikatakan kepada jemaat Efesus, tapi engkau sudah meninggalkan kasihmu yang semula itu. Malam hari ini, di tahun dimensi baru, saatnya Tuhan hendak memberikan sesuatu yang baru. Ingat,
supaya Tuhan bisa mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidupmu, maka semua hal yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan itu harus kita tanggalkan. Kita harus hidup sebagaimana kita pertama sekali bertemu dengan Tuhan, benar-benar semangat, benar-benar bergelora. Haleluya. Saya secara pribadi setiap tahun semenjak saya ada di wadah ini, sudah 5 tahun kami ada di wadah ini. Semenjak itu setiap tahun saya punya komitmen untuk selalu bisa menyelesaikan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Di masa COVID-19, biasa saya menyelesaikan bulan Oktober, bulan November. Tapi di masa COVID-19 ini, saya menyelesaikannya di bulan 6 kemarin. Akhir bulan 6 udah selesai. Karena apa? Begitu menggebu-gebu, begitu cintanya kepada Tuhan. Ada saja hal-hal baru yang selalu Tuhan tunjukkan. Dan itu yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Ingat, COVID-19 ini adalah masa penampian. Dalam masa 5 bulan ini adalah masa pembuktian. Engkau benar-benar dibangun di atas batu karang yang teguh, atau dibangun di atas pasir, atau dibangun di atas kayu, atau dibangun di atas apa, itu terlihat selama 5 bulan kita ada di dalam ibadah secara online. Kalau engkau dengan adanya masalah, dengan adanya kesulitan hari-hari ini, dengan kita tidak bersekutu bersama-sama, kemudian engkau hilang, itu mungkin engkau tidak dibangun di atas batu karang yang teguh. Kemarin ibadah FC, saya pribadi ya, hari Kamis kemarin ya, ibadah FC kita sangat diberkati dengan firman Tuhan ya. Kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar, itu pasti berbuah. Kalau engkau dibangun di atas batu karang yang teguh, engkau pasti tetap ada sampai hari ini. Jadi masa 5 bulan ini masa penampian. Engkau benar-benar yang asli atau yang tidak asli atau yang palsu. Itu kelihatan selama kita ditempa, dibentuk, kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan tanpa campur tangan siapapun, itu akan terlihat, itu akan muncul di permukaan engkau yang setia, engkau yang benar-benar takluk kepada kebenaran firman Tuhan, itu akan terlihat dalam kehidupanmu. Dan saya percaya dan saya juga mengaminkan anak-anak yang tergabung dalam JC, yang tergabung di dalam senior youth, engkau adalah anak-anak muda yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Katakan, yes, saya itulah orangnya. Saya mau dibangun di atas batu karang yang teguh. Apapun yang terjadi ya hari ini. Yang terjadi hari ini kalau kita bilang sulit, itu masih sulit berkaitan dengan kedagingan kita. Mungkin kita sulit pekerjaan, kita tidak mendapatkan uang. Masih seputaran itu, belum masuk di dalam kesukaran sesungguhnya seperti yang dialami murid-murid ketika mereka benar-benar dianiaya karena menyembah Tuhan, itu belum tersentuh. Jadi yang kita alami sekarang itu masih percobaan atau pencobaan yang sangat biasa. Saya yakin dan percaya Tuhan masih menemukan hati yang setia kepada anak-anak muda yang luar biasa, yang sudah digembalakan, yang sudah dibentuk, yang sudah diajarkan dengan begitu luar biasa di tempat ini. Saya percaya Anda adalah generasi-generasi Gideon. Dari 30.000 cuma 300 yang lolos. Saya percaya yang nonton ya channel kita malam hari ini, engkau adalah orang-orang yang lulus seleksi karena engkau tetap stay tune sampai malam hari ini. Haleluya. Itu bagian yang pertama yang harus kita perhatikan. Semoga tidak ada yang tidur. Semoga tidak ada yang meninggalkan kasih yang semula. Haleluya. Kemudian kita masuk bagian yang berikutnya di dalam ayat 16. Kembali lagi kita ke slide-nya, dikatakan di dalam ayat yang ke-16 dalam kitab Efesus. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Kenapa kita harus menggunakan waktu yang ada? Di dalam handphone saya ini ada sekitar 4.000 foto. Banyak sekali. Dari saya join di tempat ini, udah 5 tahun yang lalu, itu masih saya simpan. Kemudian kadang-kadang saya perhatikan, wah ini. Nah, segala sesuatu yang terjadi di masa lalu tidak bisa saya ulang. Kalau engkau melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak bisa kita hapuskan, tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita sembunyikan. Yang bisa kita lakukan hanyalah minta pengampunan kepada Tuhan. Tapi ingat, kalau engkau melakukan dosa dengan sengaja, engkau mencobai Tuhan. Ingat Tuhan itu setia, tapi
Dia tidak sekali-kali membiarkan dia dipermainkan juga. Tuhan itu adil. Itu sebabnya pergunakan waktu yang ada. Anak muda yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini disebutkan hari-hari jahat. Kenapa hari-hari jahat? Memang dunia ini bukan tempat kita. Ketika pemberontak, ya iblis memberontak, dia dibuang ke bumi. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, juga diusir dari Taman Eden. Jadi kita satu kerajaan dengan iblis. Jadi dunia ini sedang bergejolak. Dunia ini sedang masuk di dalam masa-masa yang kelam. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjuang untuk mengisi hari-hari kita untuk segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Anak muda yang dikasihi Tuhan, anak-anak remaja maupun anak-anak senior youth. Saya pernah berkata di anak muda waktu saya melayani di senior youth, ya. Ketika saya training bersama dengan orang-orang rekan saya dari negara-negara Eropa sana, dari Australia sana, mereka berkata bahwa mereka tidak tertarik dengan agama. Kenapa saya bilang tidak tertarik? Karena udah susah membedakan orang yang beragama dengan orang yang tidak. Kekristenan zaman sekarang pun sudah sangat berbeda levelnya dengan kekristenan zaman dulu. Tapi mudah-mudahan itu semangat para rasul-rasul, semangat jemaat mula-mula yang disebutkan dalam firman Tuhan itu ada di dalam diri kita. Tuhan temukan dalam diri kita. Sekarang dunia memang masuk dalam kegelapan. Anak-anak muda ya bertindak seperti apa yang mereka mau. Apapun mereka lakukan itu mereka gak peduli orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita harus mempergunakan waktu yang ada untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, di masa COVID-19 ini, saya kemarin membaca di dalam kitab Wahyu pasal 19. Kemudian saya dapat rema, diberikan kain lenan putih yang berbicara tentang perbuatan-perbuatan baik orang-orang kudus. Langsung Tuhan ingatkan satu hal kepada saya tentang perbuatan baik. Apa sih perbuatan baik yang bisa kita lakukan sepanjang hidup kita? Sebagai orang-orang yang mengatakan, aku ini pengikut Kristus. Apakah orang-orang bisa melihat ada kebaikan yang engkau lakukan dalam hidupmu? Mungkin kau berkata, wah kita kan gak punya uang. Perbuatan baik tidak selalu berkaitan sama materi. Engkau punya doa. Engkau bisa mendoakan para pemimpin-pemimpin kita, pemimpin bangsa kita, pemimpin rohani kita, orang tuamu, sahabat, guru, perusahaan dimanapun engkau berada. Itu adalah sebuah perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Semenjak COVID-19, saya memang bawa buku catatan ini ya. Karena di sini saya belajar untuk mencatat ya setiap hari. Di sini saya tuliskan bulan Juli, apa yang harus saya lakukan Tuhan. Saya catat di kitab ini. Bulan Agustus, apa yang saya harus lakukan setiap hari saya berusaha. Karena apa? Cuman itu yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari-hari kita. Itu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau membalas kebaikan Tuhan, itu kita tidak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah belajar melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Tuhan katakan, hari ini pergunakan waktumu dengan bijak. Anda belajar dari rumah pasti pakai gadget, mungkin ada yang pakai laptop. Di tanganmu itu engkau bisa membuka apapun. Engkau bisa melihat satu dunia di dalam media yang engkau pegang. Kita bisa melihat apapun, tapi engkau juga bisa menggunakan media ini untuk perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Apalagi anak-anak muda yang kreatif. Ayo, pergunakan waktumu untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, katakan amin. Aku mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kemudian kita masuk di dalam bagian yang ketiga. Ya, di dalam ayat yang ke-17. Usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya engkau bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidupmu? Caranya adalah membangun keintiman. Membangun keintiman. Roh Kudus itu adalah roh yang maha hadir. Ketika engkau berkata, engkau sahabatku, engkau ada bersamaku. Kemanapun kita melangkah, dia ada bersama dengan kita. Kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka dia seperti sahabat.
Kita bisa bertanya apa saja kepada Dia. Apa kehendak Tuhan bagiku hari ini untuk aku lakukan? Dia sampaikan kepada kita. Saya selalu katakan itu dan bertanya kepada Tuhan. Habis kami saat teduh, biasanya kalau habis saat teduh, ya suami akan blessing ya, tumpang tangan kepada kami satu-satu, mulai dari saya sebagai ibu rumah tangga, kemudian anak sulung, kemudian anak yang bungsu, didoakan. Kemudian dalam doa pribadi, kita punya doa pribadi masing-masing. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang Engkau kehendaki supaya aku lakukan sepanjang hari ini? Kalau engkau bersahabat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka engkau akan diberitahu setiap hari apa yang menjadi kehendaknya untuk engkau lakukan di dalam kehidupanmu. Anak muda yang dikasihi Tuhan, engkau generasi spesial. Engkau generasi yang sangat dicintai oleh Tuhan. Engkau generasi yang sedang diberikan tanggung jawab. Engkau generasi yang sedang diberikan tongkat estafet untuk menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Mari berjaga-jaga, mari sadar bahwa engkau adalah generasi pilihan yang hendak dipakai Tuhan untuk melakukan kehendaknya di dalam dunia yang semakin dilanda dengan kegelapan ini. Haleluya. Firman Tuhan yang singkat ini datang kepada kita. Saya yakin dan percaya apa yang kita dengar, yang sudah disampaikan, ini adalah kehendak Tuhan untuk kita lakukan hari-hari ini. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita malam hari ini. Mari sebelum kita akan menutupnya, katakan sekali lagi, saya generasi yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebelum kita tutup ibadah kita malam hari ini, terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan. Kasih sayang yang berlimpah-limpah, berkat penyertaan yang luar biasa, itu akan dilimpahkannya di dalam hidupmu. Terimalah itu di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, haleluya, amin.